Polisi telah menetapkan politisi Golkar Aziz Samuel sebagai tersangka pengeroyokan Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Aziz Samuel sebelumnya juga sempat terseret dalam kasus korupsi yang melibatkan Setia Novanto. Lalu, seperti apa sosok dari Aziz Samuel ini? Dikutip dari Kompas.com, pria kelahiran Ambon 58 tahun lalu ini merupakan politisi Golkar yang sempat maju dalam pemilu 2019 sebagai calon legislatif. Namun dalam pemilu tersebut, Aziz Samuel kurang suara sehingga gagal menembus Senayan. Kala itu Aziz maju di daerah pemilihan Papua. Politisi Golkar ini bukan kali pertama terseret dalam kasus hukum. Sebelumnya, Aziz sempat disebut dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Aziz juga sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kala itu KPK mendalami soal hilangnya Setia Novanto dari rumahnya saat akan ditangkap hingga terjadi peristiwa kecelakaan. Kala itu kuasa hukum Novanto, Frederick Yunadi yang ikut diperiksa mengungkapkan bahwa Novanto diantar ke rumah sakit oleh ajudannya AKP Reza Pahlevi dan Aziz Samuel. Kini Aziz Samuel kembali terseret kasus hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya seusai diperiksa sebagai saksi pada Selasa 1 Maret. Polisi menyebut Aziz memerintahkan para debt collector untuk mengeroyok Haris di wilayah Cikini beberapa waktu lalu. Meski demikian, Aziz mengelak telah terlibat dalam kasus ini. Namun polisi telah mengantongi 2 alat bukti sehingga dapat menetapkan Aziz sebagai tersangka. Sejauh ini motif pengeroyokan masih didalami oleh polisi. Hasil pemeriksaan terhadap saudara AS, maka penyidik menetapkan saudara AS sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 170 KUHP. Demikian rekan-rekan terkait dengan penanganan ini ya, secara garis besar demikian saya sampaikan. Jadi apa yang teman-teman tanyakan terkait dengan status AS sudah bisa saya sampaikan ya, berdasarkan hasil gelar yang dilakukan oleh penyidik ya, penyidik berkeyakinan ya berdasarkan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti yang dimiliki penyidik, maka saudara AS ditetapkan sebagai tersangka. Demikian informasi kali ini, berbaru terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!